Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karanganyar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, pada pasal 3 ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar jatuh pada tanggal 18 November 1917 bertepatan dengan Hari Minggu Pahing dengan Surya Sengkala Resi Samadi tumuju kamulyan. Jauh sebelumnya, pembagian Kadipaten Mangkunegaran berdasarkan Statblad tahun 1847 nomor 30 mempunyai struktur pemerintah pusat yang otonom berpusat di Kadipaten, pemerintah tingkat di bawahnya yang dinamakan Onderijen atau Kabupaten Anom setingkat dengan Kawadanan dan dipimpin oleh Wadana Gunung, yaitu Onderijen Wonogiri, Onderijen Karanganyar, dan Onderijen Malangjiwan beserta pemerintahan desa. Silih berganti pemerintahan, banyak pergantian Kabupaten Anom, hingga akhirnya pada tahun 1903, wilayah Kadipaten Mangkunegaran mempunyai 3 Kabupaten Anom, yaitu Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, Kabupaten Anom Karanganyar, dan Kabupaten Anom Wonogiri. Pada tahun 1917, terjadi reorganisasi di wilayah Kadipaten Mangkunegaran, dimulai dengan keputusan Sri Mangkunegoro ke-7 yang dimuat dalam Ritsblad Mangkunegaran tahun 1917 nomor 37 sebagai produk hukum pembentukan Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Kemudian setelah itu, pada tanggal 18 November 1917, KGPAA Mangkunegara ke-7 melantik KMRT Harjo Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar. Dalam pelantikan ini ditegaskan bahwa pangkat pemimpin Kabupaten Anom yang sebelumnya setingkat Kawadanan dengan Wedono Gunung sebagai pemimpinnya telah berubah menjadi pangkat Bupati atau gelar Ngabei berubah menjadi Tumenggung. Karanganyar ini dulu dibentuk oleh Sri Paduka Mangkunegoro ke-7 ya, dengan melantik bupati yang pertama kali, asmanipun Kanjeng Raden Mas Tumenggung Harjo Hasmoro. Kepemimpinan Harjo Hasmoro diteruskan oleh RMT Sarwoko Mangunkusumo sampai dengan tahun 1925. Pada masa Bupati RMT Darko Sugondo, tepatnya pada tahun 1929, Kabupaten Kota Mangkunegaran dihapuskan, bekas wilayahnya dimasukkan ke Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 1930, Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan Kabupaten Kota Mangkunegaran dihidupkan kembali. Karanganyar hanyalah sebuah kawadanan yang menjadi bagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran. Kepemimpinan Bupati Karanganyar dilanjutkan oleh KRT Partono Handoyonoto sampai dengan tahun 1945. Pada masa Bupati KRT Singgih Harjo Patmoyo dengan terbentuknya Kota Surakarta atas dasar penetapan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1946 nomor 16 SD, maka Kabupaten Kota Mangkunegaran dari Mangkunegaran dan Kabupaten Kota Surakarta dari Kasunanan dihapuskan dan selanjutnya dibentuk Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Pada masa Salim Harjo Hantoro, sebutan untuk kepala daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Karanganyar sampai masa Bupati Sudarmaji. Salim Harjo Hantoro merupakan satu-satunya di Karanganyar Bupati Kepala Daerah yang merangkap sebagai Ketua DPRD. Kabupaten diberi hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. DPRDS dilantik oleh Residen Surakarta di Pendopo Kabupaten Karanganyar. First Luck, pelantikan DPRD Karanganyar tanggal 24 Januari 1951. Pada masa Bupati Kepala Daerah Singolodro, dibentuk DPRD Peralihan Kabupaten Karanganyar karena DPRDS dibubarkan. Telegram Menteri Dalam Negeri nomor Des Romawi 1/13/4 tanggal 1 Juli 1956. Setelah Singolodro, Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Sutejo mulai tahun 1957 sampai dengan 1958. Kepemimpinan dilanjutkan Sujadi pada tahun yang sama. Pada masa Bupati Kepala Daerah Darto Pranoto, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonomi diganti istilah daerah swatantra.
terdapat 3 daerah swatantra, yaitu daerah swatantra tingkat 1, daerah swatantra tingkat 2, dan daerah swatantra tingkat 3. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah swatantra tingkat 2 Karanganyar. Untuk pertama kalinya di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pemilihan umum dan pemilih anggota DPRD daerah swatantra tingkat 2 Karanganyar. Setelah Bupati Kepala Daerah Darto Pranoto, Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Naryo Adirejo tahun 1959 sampai dengan 1965. Kemudian Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh caretaker atau penjabat sementara Bupati Daisman. Ia adalah tokoh PWRI. Pak Daisman itu tokoh PWRI yang dulu juga mendirikan kantor PWRI yang dipakai mulai sekarang ini. Daisman merupakan seorang juru rawat yang ditugaskan di Balai Pengobatan Mateseh, sekarang Puskesmas Mateseh. Pada tahun 49, di pasukan PMI, merawat jenazah Joko Songo yang disemayamkan di Pendopo Mateseh, kemudian dimakamkan di Makam Pahlawan Mateseh sebelah selatan pasar. Sekarang sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Karanganyar. Daisman Tejo Subroto itu ayah saya, bapak saya. Bapak kandung. Daisman menjadi caretaker karena ketika itu belum mampu melaksanakan pemilihan bupati. Jadi tahun 49 kelas itu Bapak di pasukan PMI. Jadi merawat jenazah Joko Songo yang gugur itu, pahlawan Joko Songo itu ya. Setelah Daisman, Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Harun Al-Rashid selama 1 bulan. Pada masa pemberontakan G30 SPKI, AKBP R. Sukarjono ditugaskan di Kabupaten Karanganyar sebagai caretaker, yang merupakan salah satu pejabat yang suka dengan karawitan. Berikutnya dipimpin oleh caretaker Indriyo Yatmo Pranoto, yang merupakan residen Solo ditugaskan di Karanganyar. Indriyo Yatmo Pranoto itu residen Surakarta, dulu caretaker. Setelahnya, Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Waluyo Cokro Darmanto selama 2 periode. Pada masa ini, banyak kemajuan di Kabupaten Karanganyar, diantaranya pembangunan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, yaitu SD Impres dan Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar. Pembangunan bumi perkemahan Pramuka Cakra Pahlawasri. Beliau itu sangat suka pada pendidikan generasi muda. Beliau membangun bumi perkemahan Cakra Pahlawasri. Oh, kemudian juga Pak Waluyo yang merupakan pendiri perusahaan daerah air minum, PDAM. Wah, walaupun waktu itu ya masih sangat terbatas. Memulai pembangunan Masjid Agung Karanganyar, pembangunan prasarana pemasaran Pasar Jongke, pembangunan prasarana peribadatan di beberapa kecamatan, pembangunan di desa melalui PKK. Kemudian di samping itu Pak Waluyo getol sekali untuk membangun pasar-pasar desa. Istri Pak Waluyo itu memang getol sekali, Usih Waluyo ya. Itu menggerakkan PKK itu luar biasa, sampai juara tuh Karanganyar dulu. Pak Waluyo itu memang yang dibangun itu desa. Jadi dulu yang menonjol adalah PKK-nya. Ibu-ibu itu digerakkan untuk betul-betul mendidik orang-orang di desa-desa itu. Setelah Waluyo Cokro Darmanto, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Karanganyar dijabat oleh Hartono. Pada masa ini diperkenalkan slogan Karanganyar Tentram. Pembangunan pada masa ini diantaranya melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Karanganyar, pembangunan prasarana pemasaran berupa kios-kios atau toko di Palur. Dulu Palur itu masih penuh dengan alang-alang. Saya masih melihat sendiri itu. Dibangunlah kios-kios, toko. Sampai dengan dibangunnya Mall Palur itu. Pembangunan pendopo dan rumah dinas Bupati Karanganyar, pembangunan Stadion 45, pembangunan Gor Mini Nyi Ageng Karang, pembangunan RSUD Kartini Karanganyar. RSUD itu dulu adanya di depan itu kantor DPRD itu ya, Nyateso ya. Ya itu dipindahkan oleh Pak Hartono itu di Jemblong. Menginisiasi pendirian perguruan tinggi pertama di Karanganyar, yaitu APK, renovasi dan revitalisasi gedung DPRD Karanganyar. Dulunya gedung DPRD digunakan untuk kantor Bupati, Sekda, Bapeda, dan DPR. Pada masa periode Suyono, pembangunan yang dilakukan diantaranya membangun alun-alun Karanganyar,
membangun kolam renang Intan Pari, menetapkan lokasi perkantoran Cangaan sebagai pusat pembangunan kantor-kantor pelayanan publik. Kita dulu tidak punya alun-alun. Kita dulu itu kabupaten, terus pernah diturunkan statusnya menjadi kawedanan, dan tidak punya alun-alun. Punyanya hanya Taman Pancasila itu. Menginisiasi Ngargoyoso sebagai lokasi wisata Tawangmangu yang kedua, mengembangkan Radio Swiba, dulu Radio KAS, sebagai radio publik Karanganyar, merintis renovasi Taman Pancasila, menghotmik Jalan Tawangmangu sampai dengan Ngargoyoso. Selain itu, pada masa Bupati Suyono, seniman Karanganyar yang tergabung dalam Ganasidi, Lembaga Pembina Seni Pedalangan Indonesia, sebagai ketua Ki Mantep Sudarsono, berhasil mengharumkan nama Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 2 Agustus 1992, kelompok ini diundang di TMII Anjungan Jawa Tengah. Inilah cikal bakal kegiatan rutin penampilan seni Kabupaten Karanganyar di TMII hingga saat ini. Pada masa Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Karanganyar Sudarmaji, dilakukan beberapa pembangunan, diantaranya pembangunan Outer Ring Road Utara Solo, pembangunan gedung kantor Bupati dan Sedda Karanganyar, membuat buku sejarah Karanganyar bekerjasama dengan KNPI. Kemudian Karanganyar dipimpin oleh Caretaker Dr. Andes Cipto Hartono mulai tahun 2002 sampai dengan 2003. Setelah Caretaker Cipto Hartono, Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang wanita, Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Periode pertama dipilih oleh DPRD Karanganyar. Pada masa ini, sebutan untuk kepala daerah berganti dari Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 menjadi Bupati Karanganyar. Pembangunan yang dilakukan diantaranya pembangunan Jalan Tembus Tawangmangu Sarangan dan pembangunan flyover Palur. Dalam kepemimpinannya, Bupati Rina juga berinovasi di bidang pelayanan publik seperti layanan rakyat untuk sertifikasi tanah, Larasita, dan layanan anggota masyarakat atau Layang Mas, rakyat terdaftar negara aman atau RATNA, pelayanan administrasi kependudukan siang dan malam atau Pandusima, pajak rakyat terurusi Tentram Indonesia, Paryati, pelayanan air bersih sepenuh hati, Parseh, pelayanan untuk tenaga kerja Republik Indonesia di Karanganyar, Putrik Kresna, mobil pelayanan pemberantasan hama padi atau Mulyan Hadi. Selain berinovasi di pelayanan, Bupati Rina juga berinovasi di bidang seni budaya, seperti menghidupkan lesung, tari kencar-kencar, tari jaran gedruk, tari macan gadungan, dan tari Indonesia Nusantaraku. Setelah periode pertama Bupati Rina, pada masa pilkada, pimpinan di Karanganyar dijabat oleh pejabat sementara Bupati Karanganyar, Dr. Andes Priyantoro Jarot Nugroho. Rina Iriani terpilih kembali sebagai Bupati Karanganyar untuk periode yang kedua. Ketika itu, pemilihan Bupati tidak lagi dilakukan oleh DPRD Karanganyar, melainkan untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat. Setelah Bupati Rina Iriani, Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Dr. Andes Haji Juliatmono Magister Manajemen selama 2 periode. Periode pertama Bupati Karanganyar telah dilakukan banyak pembangunan, diantaranya pembangunan gedung DP3 AKB, pembangunan gedung DKK, pembangunan kantor Kecamatan Ngargoyoso, pembangunan kantor Kecamatan Colomadu, pembangunan kantor Kecamatan Kebak Kramat, dan pembangunan kantor Kecamatan Kerjo, pembangunan jembatan Barito, pembangunan sentra kuliner, pembangunan shelter Pujasera di belakang kantor DPU Karanganyar, pembangunan shelter Pujasera Popongan, pembangunan City Walk depan BRI sampai dengan Papan Tasikmadu, pembangunan destinasi wisata baru berupa pembangunan Edupark, pembangunan infrastruktur di bidang pertanian, rehabilitasi 30 jaringan irigasi, dan pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal, pembangunan Pasar Nglano, pembangunan Pasar Matese, dan pembangunan Pasar Kebak Kramat. Selain itu, Kabupaten Karanganyar juga memperoleh beragam penghargaan, diantaranya penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, penghargaan SD Negeri 1 Karanganyar sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa kepemimpinan Juliatmono periode yang kedua, dilakukan banyak pembangunan, diantaranya revitalisasi dan pengembangan RSUD Jenglong, pembangunan gedung wanita baru yang lebih luas dan representatif, pembangunan STA Mangkutoromo,
Pembangunan Masjid Agung Madaniyah, pembangunan bendung atau waduk Kerjo dan Jatioso, pembangunan gedung teater, revitalisasi dan pembangunan baru rumah dinas bupati dan pendoponya, revitalisasi Stadion 45, revitalisasi kolam renang dan arena wisata Intan Pari, mendukung dan memfasilitasi pembangunan XPG Colomadu sebagai wahana wisata yang modern dan representatif. Selain itu, pada tahun 2023 juga telah dilaksanakan pembangunan kantor pemerintahan seperti Gedung Dispertan, Gedung Disparpora, Gedung Disduk Capil, Gedung Kecamatan Karanganyar. Bahkan, di penghujung jabatan Bupati Jilatmono dan Wakil Bupati Robert Kristanto, telah dibuatkan grand design Karanganyar masa depan, seperti pembangunan Gedung Sedap, Gedung Makodim, Gedung Inspektorat, Barasamya, Stadion 45, Lapangan Tenis Bupati, Tugu Jambuk Siwalo, Gedung Lapas Rutan Surakarta, Gedung Paralimpik Training Center, dan Gedung UIN Raden Mas Said Karanganyar.